Yang terhormat Bapak Nur Rahmat SPD selaku Kepala SD Negeri Kurujono II, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, yang kami hormati tenaga kependidikan SD Negeri Kurujono II. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur alhamdulillah karena senantiasa kita tunjukkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita bersama dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Keluarganya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Ketiga kalinya saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Adapun acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga pemaparan, dan acara yang keempat lain-lain dan penutup. Mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah dapat memperlancar kegiatan pada sore hari ini. Melanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan. Adapun sambutan akan disampaikan oleh beliau Bapak Nur Rahmat SPD selaku Kepala SDN Kurujono II. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT karena pada kesempatan yang berbahagia ini pada sore hari ini kita masih bisa bersama-sama dalam suatu kegiatan yang sangat luar biasa Bapak Ibu, yaitu tentang sosialisasi terkait dengan budaya positif. Yang menghormati dan kami banggakan Bapak Ibu guru seluruh tenaga pendidikan di SD Negeri Kurujono II Kecamatan Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini kita tidak akan banyak menyampaikan sambutan, yang akan disampaikan banyak oleh Bu Yuni terkait dengan di hadapan orang lain. Artinya apa? Semua orang punya kelebihan, semua orang punya kelebihan masing-masing. Kalau banyak tidak ada kekurangan. Itu Bapak Ibu, itu dari kami. Semoga teman-teman semuanya diberikan kemudahan dalam mengabdi pendidikan, diberikan kemudahan dalam membawa anak-anak menuju masa depan yang lebih cemerlang. Amin ya rabbal alamin. Itu Bapak Ibu, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Melanjutkan acara selanjutnya, acara inti kita pada sore hari ini yaitu pemaparan tentang diseminasi atau sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Yuli Setiawigati SPD. Kepada beliau kami persilakan. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk waktu yang disampaikan kepada kami untuk memaparkan sosialisasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur karena kasih karunia Tuhan senantiasa menjagai, melindungi kita pada saat sore hari ini. Dan pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, karena tanpa dukungan dari Bapak kami tidak bisa melakukan sosialisasi pada sore hari ini. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyiapkan waktunya untuk kita belajar bersama-sama mengenai sosialisasi budaya positif. Sosialisasi budaya positif, tujuan dari kami memaparkan sosialisasi ini adalah yang pertama sebagai tugas dari calon guru penggerak Bapak Ibu, yaitu untuk melakukan diseminasi di sekolah masing-masing.
Yang kedua, membagikan ilmu yang didapat dari pendidikan program guru penggerak supaya bermanfaat bagi kita semua. Kami mendapatkan sedikit ilmu yang akan kami share kepada Bapak Ibu semuanya. Ibarat kata, kalau kita punya ilmu sedikit, kalau tidak di-share maka tidak akan ada artinya. Disimpan terus itu tidak akan berguna. Makanya itu harus dibagi ke teman-teman semuanya. Terus yang ketiga, mengajak Bapak Ibu guru untuk berkolaborasi, yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah kita. Sekolah kita sudah menerapkan budaya. Nah, di sini ada apakah makna disiplin? Kita belajar tentang disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu apa itu? Disiplina. Ya, very kan bahasa Inggris. Saya kurang bisa mengucapkan disiplina, yang artinya belajar. Nah itu makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Ya, terima kasih Ferry. Tidak, saya sudah tidak aku Ferry, maaf ya. Protes sama guru bahasa Inggris saya. Terus disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, untuk menuju sebuah tujuan yang apa akan dia pertahankan itu. Terus berikutnya, makna kata disiplin sering berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia. Kita masuk ke teori motivasi Bapak Ibu. Kemarin kita belajar ini hanya 2 minggu, sedangkan kita bahas di sini cuma 1 jam. Jadi Bapak Ibu lebih hebat ya, belajarnya 1 jam, hanya saja 2 minggu Bapak Ibu. Ya, kita seperkilat ya Bapak Ibu. Di sini yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. 3 teori motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan seperti tadi yang sudah saya singgung di awal tadi, itu yang akan menimbulkan motivasi eksternal. Misalkan apa yang akan terjadi atau apabila saya tidak melakukannya. Nah, takut dihukum. Misalkan kita disuruh besok hari Jumat itu hari Sabtu masuk untuk kerja bakti. Nanti kalau tidak datang, kepala sekolah akan berbuat apa ya pada kita? Apakah akan dikasih sanksi sama kepala sekolah kalau tidak datang di hari Sabtu? Ya toh Bapak Ibu? Nah itu. Saya dulu. Itu ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Maksudnya apa? Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar, Kita lanjut saja Bapak Ibu ya. Itu tadi sudah saya singgung tadi Bapak Ibu. Nah, untuk posisi
sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di 1 sampai 4 ini Bapak Ibu merupakan posisi kontrol eksternal. Yang diharapkan dari sini adalah posisi kontrol dari dalam, yaitu sebagai manajer. Di situ kita sering melakukan hal-hal yang Bapak Ibu sebagai penghukum, menghadit. Contohnya guru berdua yang menghadit, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir gitu. Terus siswa berkata, biarin saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, Bapak Ibu yang marah-marah ya, kurangi ya. Nah, apa yang terjadi pada siswa? Akibatnya itu apa Bapak Ibu? Mengulangi kesalahan lagi anak-anak itu. Betul nggak Bapak Ibu kira-kira? Marah-marah terus akhirnya mengulangi kesalahan lagi. Terus berikutnya siswa berkata, biarin saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, maksudnya juga siswa mengulangi kesalahannya tersebut. Marah ya diulangi mana? Nah, itu sama juga. Ini membuat merasa bersalah. Kita membuat anak tuh supaya merasa bersalah. Kita ceramah, menang-menang kanan kiri, kita omelin. Akhirnya dia meminta maaf. Tapi mereka juga akan merasa rendah diri. Maafkan saya Bu, saya tidak akan mengulangi lagi. Tetapi kenyataannya juga akan mengulangi lagi. Mereka merasa rendah diri. Terus sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk siswa-siswanya, misalkan, nak, tolong nak, kamu jangan terlambat sekolah, kasihan ibu, masa saya mengurusi kamu satu orang nggak bisa, saya nanti gimana kalau ditegur kepala sekolah, gara-gara kamu telat terus, gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya pikir Bapak Ibu, saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu, menganggap sebagai teman. Akhirnya apa? Mereka tidak mandiri Bapak Ibu. Terus sebagai pemantau, kita sebagai pemantau, apa yang akan terjadi? Itu menitik beratkan pada hadiah itu sebagai pemantau itu. Terus yang diharapkan dari sini adalah posisi kontrol dari dalam, yaitu sebagai manajer. Kita sebagai guru tuh hanya sebagai manajer, pengelola Bapak Ibu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, bagaimana cara bisa memperbaiki keadaan. Jadi anak ini menemukan sendiri apa kesalahannya, cara menyelesaikannya bagaimana, apa yang akan dilakukan berikutnya itu bagaimana untuk memperbaiki keadaan atau kesalahannya itu. Sehingga akibat pada anak itu yang terakhir adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri itu Bapak Ibu. Nah, itu sebenarnya ada video, kita lewati saja Bapak Ibu. Nah, sebagai manajer tadi Bapak Ibu, kita bisa terapkan di dalam segitiga restitusi Bapak Ibu. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu ada 3, yaitu menstabilitaskan identitas. Terus yang kedua, fasilitasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Di menstabilkan identitas ini, kalimatnya seperti ini Bapak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kalau anak punya salah Bapak Ibu, biar anak itu kita mancing, kamu tahu nggak kenapa kamu itu panggil di sini? Nggak tahu Bu, jawab mereka. Terus itu kamu tadi atau saya tadi mendapat laporan kalau kamu itu lagi membuli temanmu. Nah, itu seperti itu. Itu untuk menstabilkan identitas. Terus akhirnya ibu pun juga pernah melakukan kesalahan, tapi ibu pun juga tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ibu hadapi. Itu ya Bapak Ibu. Tolong kalau ada masalah pada anak-anak jangan divonis, kamu salah. Jangan ya Bapak Ibu. Kita harus itu menstabilkan identitas. Ibu pun juga pernah salah, bukan kamu saja satu-satunya yang pernah melakukan seperti itu, gitu ya. Terus yang kedua adalah fasilitasi tindakan yang salah. Itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu kalimatnya seperti itu. Adakah cara yang lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi anak itu akan menemukan kesalahannya apa dan cara memperbaikinya seperti apa. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini harus ada pada nilai kesepakatan kelas Bapak Ibu atau keyakinan kelas. Kita harus membuat keyakinan kelas biar segitiga restitusi ini bisa berjalan. Kalau tidak ada keyakinan kelas, kita tidak punya alasan untuk anak-anak kan belum disepakati seperti itu.
nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kita nanti akan tanyakan ke anak, dari nilai kesepakatan apa yang kamu langgar, yang belum kamu laksanakan itu apa gitu. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa, ya, kamu akan menjadi kayak gimana gitu. Mereka akan menemukan sendiri jawaban masalahnya apa, solusinya bagaimana, apa yang akan dilakukan berikutnya gitu Bapak Ibu. Nanti saya mengajak Bapak Ibu wali kelas 1 sampai 6 untuk membuat keyakinan kelas ini ya Bapak Ibu. Bisa kira-kira ya Bapak Ibu? Ya, semangat Bapak Ibu. Ini Ada workshop tuh. nanti kita sambung Pak videonya ya Pak ya saat ini briefing. Maksudnya membuat keyakinan kita dituntun ke teman-teman. Oke, nanti. Jangan ditinggalkan. Ya, ada Bapak juga yang bisa membimbing nanti ya. Kita sama-sama. Ya, saya mendampingi juga nanti Bapak Ibu untuk bagaimana cara membuat kesepakatan kelasnya gitu ya. Seperti tadi yang nilai bajikan universal tadi. Hindari untuk kata-kata jangan, tidak boleh gitu ya. Itu aja. Itu videonya. Nah, di akhir ini Bapak Ibu ada gambar gajah Bapak Ibu. Gajahnya, kaki gajah ini diapakan Bapak Ibu? Diikat. Talinya bagaimana Bapak Ibu? Pendek. Talinya pendek. Terus apa lagi? Talinya bagaimana itu? Pendek. Ada mau laku ya itu. Talinya mau laku dan kecil. Kira-kira kalau gajah sebesar itu mau lari itu bisa nggak talinya putus? Bisa. Tetapi Bapak Ibu menurut ini penelitian Bapak Ibu dari gajah ini, menurut penelitian kok gajah ini sudah tua besar badannya, kenapa kok nggak lari, kok nggak kabur dari kandangnya gitu. Ini karena apa Bapak Ibu? Gajah terjebak pada keyakinan bahwa rantai itu telah menyatu di kakinya dan mustahil untuk dilepaskan. Karena gajah itu ketika kecil, dari kecil itu diikat tali, dia berontak kanan kiri, dia tidak bisa melepaskan tali itu Bapak Ibu. Sehingga bertahun-tahun sampai gajah itu dewasa, itu akhirnya meskipun talinya rapuh, itu dia tidak akan lepas dan tidak akan berontak gitu loh Bapak Ibu. Nah, di sini kita belajar nilai sebuah keyakinan bahwa keyakinan yang terbentuk oleh lingkungan dan akhirnya merasuk ke dalam diri kita. Mungkin ada trauma-trauma seperti kita alami dulu di masa lalu. Kita kan di BMN pernah melakukan seperti itu ya Bapak Ibu. Apa yang menyakitkan dan yang membuat bahagia saat sekolah itu apa? Nah seperti ini Bapak Ibu, belenggu ini. Pada belenggu ini bisa kita inspirasi dari penelitian gajah yang besar ini diikat tali nggak berontak kanan kiri. Itu dampaknya apa? Ya mesti kono aja, nggak bisa melihat dunia luar, nggak bisa melihat hutannya di mana, itu nggak bisa. Mereka hanya di satu gerubukan apa itu Bapak Ibu. Nah, ini kandang itu nggak bisa metu berontak nggak roh dunia luar tuh nggak tahu itu loh Bapak Ibu. Udah sekian pemaparan dari kami. Saya sampaikan terima kasih. Thank you. Mungkin ada tanya jawab Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu. Jadi tepuk tangan kita semua Bapak Ibu. Bapak Ibu luar biasa ini sudah bertahan sampai siang ini, sampai sore ini luar biasa. Suatu penghargaan yang besar untuk Bapak Ibu. Sudah saya amati beberapa hari ini, Bapak Ibu sangat luar biasa ya. Saya terapkan langsung dulu ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua, kemarin terkait dengan gajah ini, saya juga pernah mendengarkan Pak, nek mandor kampung nek kira bakal urip dadar seurip barang. Hidup gak Mas? Tergantung tangannya Pak, pupuknya seperti petani tadi. Makanya tadi kalau ada kata-kata nek mandor kampung nek kira bakal urip ya bagaimana caranya kita membuat yang itu urip mendatangkan tanah atau yang lain. Kalau ibu gak akan kalah dengan omongan seru itu kan? Kira-kira urip gak kamu di sini? Hidup ya, pasti hidup. Dengan cara apa yang langsung saja? Banyak cara Pak kalau bagus semuanya. Jadi itu jangan terbelenggu oleh keyakinan yang bertumbuh lama di sini. Waktu kue di dunia ini mari lorok. Jadi itu boleh
Ya tapi terus-terusan, oh iya kita apa iya. Terus seperti itu aja Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih Bu Yuli. Besok dengan aksi nyata teman-teman didampingi oleh Bu Yuli selaku CGP dalam membuat biaya kelas. Nanti saya akan meninjau saja. Artinya apa? Tidak ngecek sudah benar semua yang teman-teman buat, tinggal kalimatnya ditata oleh Bu Yuli dan teman-teman. Oke. Biaya kelas bukan dari Bapak Ibu, bukan dari anak-anak. Anak-anak ini apa? Iyani, tapi yang logis. Jangan semua diiyani. Nanti akan membelenggu diri kita sendiri. Esto itu, saya percaya itu. Jadi jangan diiyani semua. Yang logis, karena anak masih belajar logis. Karena anak terimanya itu mentah. Ya tahunya terlambat datang nanti akan bisa, tidak akan terlambat. Itu yang tidak boleh terlambat. Yang saya sorry. Nah, tapi dengan terlambat nanti Bapak Ibu akan sulit memberikan suatu apa? Ke anak-anak itu ya, susah menyampaikannya karena anak masih memang lugu pemikirannya. Jadi mohon nanti saat membagikan kelas sesuatu yang logis yang digunakan. Itu misalnya tidak bermain HP saat belajar, misalnya tidak apa itu, tidak makan saat belajar karena sukanya ngemil gitu kan. Nah itu boleh, itu logis. Itu Bapak Ibu ya, terima kasih. Ada pertanyaan betul? Saya tak maksud barangkali kalau salah mungkin saya mohon maaf. Ini kan sebetulnya positif gitu, saya positif. Maaf diri ya, kalau yang saya salah saya. Ini kelihatannya gambarnya kok ada yang nggak positif tuh. Buku didudukin anak. Oh iya, Duduk di atas buku kayaknya sih kurang. Iya, tadi saya sudah edit yang di sini. Oh iya, saya udah Itu tadi kan saya sudah edit, akhirnya Halaman berapa? halaman Oh iya. Halaman 32 ya. 4 dan 5. Oke, nggak apa-apa, nanti diperbaiki ya. Saya Sebelum sudah bisa. lagi Yang bagus banget. Ya, terima kasih Bu Anissa. Oh iya. Hanya gambar saja nanti malah kita. Pernah juga ini salah ini dari Bu Anis. Terima kasih Bu Anis. Terima kasih, Bu Anis. Itu seorang guru sukanya pakai piring terbang. Saya pernah melihat sendiri. Jadi, bukunya cukup capek. Jangan. Bahkan seorang mahasiswa pun pada perlawanan seperti sama dosen. Teman saya, bukan saya. Teman saya sama dosen PGSD saat membuat bimbingan langsung masuk di mencari bukunya, dia motong sampai sekarang. Dari dosen X tersebut, ibu-ibu dosennya. Bapak dosen ini gampang, lancar. Ini ibu-ibu dosennya. Itu terima kasih Bu Rizky untuk masukannya. Begini itu kira kira di edit. Kemudian yang lain Bapak Ibu kalau nggak ada yang bertanya lagi atau memberikan penguatan? Begitu ya, Bu Eri, Bu Yuli. Kira-kira kapan Bu membuat budaya positifnya untuk kegiatan kelas? Kita sama-sama kesepakatan sama Bapak Ibu saja. Nah, Saya tidak bisa menentukan. Oh besok kita buat jangan, itu kesepakatan kita juga kan Bapak Ibu dan jadi dari Bapak Ibu saja. silakan Bapak Ibu hari apa membuat kegiatan kelas? Ya termasuk guru olahraga ya. Orang itu ya. Sebenarnya harus baca buku sisanya, bukan ujian bulan Juni deh, mesti harus baca itu. Nanti dibaca nanti. Baca buku sisa dulu. Hari apa menurut Bapak Ibu? Setelah lomba. Setelah lomba sampai aksi nyata ada nggak Bu ini? Aksi nyata dibatasi sampai hari apa? Ini di LMS itu masih Maret Pak, tapi ini kok kegiatannya Februari. Oh Februari. Berarti teman-teman setelah lomba FLS 2N ya? Ini penamaran bukan pemaksaan. Bahasa pemikiran kita beda Pak. Ya. Tapi kalau aturan ya aturan ya. Itu Bapak Ibu gimana? Iya, makanya kan setelah kapan? Setelah FLS 2N, monggo dari waktunya semerdikan skim Bapak Ibu, silakan diatur yang jelas. Mohon besok hari Jumat beberapa administrasi dikumpulkan di meja saya. Walaupun
tanda tangannya sedikit tapi ada yang sudah terlihat di depan saya mencetak saya tanda tangan itu gitu. Jadi tidak nggak cukup ya tentang di meja kamu tidak apa-apa. Mesti yang penting sudah ada wujudnya di depan saya itu kan gitu. Apalagi Bapak Ibu kalau nggak ada sabun diri ada apa mungkin selain ini ada minum mungkin Tadi sudah makan Pak. Sebenarnya kok kata kesel banget tapi menyampaikan itu jangan tergesa-gesa. Nah, santai. Saya nggak tahu Pak, setiap pegang itu seperti itu. Takut ini takut saya. Alhamdulillah, karena sampailah kita di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih untuk hadirin semua yang telah berkenan hadir pada acara sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam tutur kata dan bertindak laku. Semoga acara hari ini saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa dan saya Sakila. Kami K3 SDN Tugurejo 02 Kota Semarang, Jawa Tengah. Tadi kami sudah membuat kesepakatan kelas bersama teman-teman dan Bu Yuli. Semoga kami bisa menjalankan kesepakatan kelas dengan baik. Terima kasih Bu Yuli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lilis Sutarti. Saya biasa dipanggil Ibu Lilis. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Tugurejo 02. Saya mengampu kelas 5. Kali ini saya akan memberikan masukan kepada Bu Yuli Setiawigati atas diseminasi yang diselenggarakan di sekolah kami yang berjudul Budaya Positif. Terima kasih kepada Bu Yuli telah menularkan ilmunya dan sangat bermanfaat bagi rekan-rekan kerja termasuk saya karena menambah wawasan dan pengetahuan bagi kami. Semoga ilmu yang kami dapatkan bermanfaat dan bisa kami terapkan di lingkungan sekolah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.